Apa sih rahasia untuk hidup lebih bahagia? Kemarin saya membaca sebuah artikel tentang kerajaan Bhutan, negara kecil antara Cina dan India. Dan Bhutan dikenal sebagai negara atau salah satu negara yang penduduknya paling bahagia di atas muka bumi ini. Nah, saya bertanya, kenapa sih? Mungkin karena kerajaan kecil seperti itu dengan penduduk yang sangat terbatas, mereka tidak hidup dalam materialisme, mereka terhindar dari konsumerisme, dan di masa pandemi ini mereka sama sekali tidak ada orang yang menderita COVID. Dan ternyata mereka punya satu rahasia yang luar biasa. Mereka merenungkan tentang kematian mereka 5 kali dalam satu hari. Kedengaran depresif mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi mereka tidak. Kenapa? Sebab dengan merenungkan tentang kematian, ternyata mereka mendapatkan kebijaksanaan. Dan dua kebijaksanaan ini menurut saya yang mereka timba. Pertama, mereka bisa memeluk dan merangkul masa kini mereka. Mereka tidak hidup di masa lalu, terbebani dengan kesalahan di masa lalu, terbebani dengan orang-orang yang menyakiti hati mereka di masa lalu. Tidak. Mereka hidup here and now. Dan mereka juga tidak meletakkan hidup mereka itu di masa depan. Mereka tidak cemas dengan sesuatu yang akan terjadi besok. Aku berada di sini dan kini. Jadi tidak perlu khawatir dengan besok apa yang akan terjadi denganku, bagaimana dengan masa depanku, dan kemudian orang kehilangan kebahagiaannya. Mereka sangat menikmati masa kini, dan karena itu juga kita bisa belajar, kita menikmati masa kini dengan menghargai orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, pekerjaan kita nikmati. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa mereka mengevaluasi diri. Evaluasi diri itu yang dimaksud adalah bahwa kita sadar, mungkin kalau kita tahu bahwa besok atau hari ini merupakan hari terakhir hidup saya akan berpikir apa yang bisa saya perbaiki dalam hidup saya. Mungkin saya akan menelpon orang-orang yang saya sayang dan mengatakan, saya mencintai kalian. Atau mungkin terhadap orang yang pernah saya sakiti hatinya, saya akan katakan, saya minta maaf untuk semua kesalahan saya. Dan kemudian orang mengalami kedamaian, plong luar biasa. Evaluasi diri akan membuat kita belajar berefleksi dan kemudian memperbaiki hidup kita. Yesus dalam Injil Lukas 12, 54-59 memberikan gambaran, kalau kita berjalan ke pengadilan dan kita tahu kita salah, kita akan berusaha untuk berdamai lebih dahulu dengan lawan kita, supaya kita tidak kemudian itu ditimpa penderitaan, dipenjarakan, dan kemudian mengalami penyiksaan. Dan evaluasi diri ini sangat penting. Yesus mengajak kita untuk belajar memperbaiki hidup kita sebelum saat pengadilan itu tiba. Tuhan, ajari kami untuk menghargai setiap hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajari kami untuk menghitung-hitung hari dari hidup kami, agar kami pun memperoleh budi yang penuh dengan kebijaksanaan dan hati yang penuh kasih untuk melayani sesama dan mengasihi Engkau dengan berkat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.